Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama Anas Brasil. Kali ini Anas mau berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang BNI Syariah ya teman-teman. Aku baru aja dari BNI Syariah di Kepanjen, dan oleh-olehnya ini saya tadi berfoto juga bersama pegawainya ya, berfoto bareng pas waktu aku nyairin deposito. Dan kali ini aku mau berbagi pengalaman, yaitu mungkin banyak teman-teman yang bingung ya mencairkan deposito di Indonesia itu bagaimana. Dan alhamdulillah sekarang saya waktu itu kan bukannya di luar negeri, tepatnya ada di negara Hong Kong, yaitu BNI Syariah yang ada di Hongham. Waktu itu aku tanyanya di Hongham, tapi kalau kantor cabang itu nggak bisa, jadi saya harus ke KOSVB, yaitu kantor pusatnya, dan saya sekarang sudah ada di Indonesia. Dan waktu itu pegawainya di Hong Kong itu mensarankan sebelum waktu pulang ke Indonesia itu BNI depositonya itu dicairkan agar tidak terlalu ribet gitu ya. Kan biasanya ada teman-teman yang biodatanya berbeda, mungkin tanggal lahir atau nama, tapi kebanyakan itu tanggal lahir ya. Ini kebetulan nama saya di BNI itu sama paspor itu berbeda, cuman ngetiknya itu loh kebanyakan N-nya, jadinya itu juga nggak ada masalah. Cuman kan nggak usah dibuat masalah besar soal biodatanya yang nggak sama seperti Indonesia, itu nggak usah dipermasalahkan. Yang penting kita itu bisa mencairkan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu, kalau aku pengalaman pribadi ya, cuman mengisi formulir itu sudah diisikan oleh pegawainya, dan terus kita itu cuman mengeluarkan administrasi 50.000, dan untuk beli materai itu 10.000, jadi totalnya itu 60.000. Dan alhamdulillah pegawainya itu juga bagus-bagus teman-teman ya, sopan-sopan, dan pelayanannya itu baik banget. Meskipun dandanannya saya itu compang-camping itu seperti nggak ada perbedaan antara itu kalangan atas dan kalangan menengah ke bawah gitu ya. Pelayanannya itu baik dan sopan, dan alhamdulillah semuanya itu berjalan lancar, bisa dicairkan, yaitu hanya tunggu proses sekitar waktu 2 minggu ya gitu. Terus kalau ya muka-muka aja ya, pegawainya itu menonton video saya mengucapkan terima kasih karena sudah dilayani dengan baik. Siapa ya namanya Mas tadi, nggak tahu ya, lupa. Ada di WA saya itu namanya. Karena pas waktu untuk konfirmasi sudah cair ataupun kekurangan tanda tangan ataupun biodata yang kurang, itu bisa dikonfirmasi lewat HP. Jadinya itu ya memang semua bank kalau di Indonesia itu pelayanannya bagus-bagus ya. Soalnya ya menurut saya pribadi syariah itu bagus banget kesopanannya. Semoga aja yang di luar negeri BNI-nya juga ramah-ramah juga ya. Kalau menurut saya, kalau di Indonesia sama di Hongkong itu ramahnya yang di Indonesia lebih bagus. Di Hongkong juga ramah, cuman kebanyakan ada teman-teman yang mengalami ketidaksenangan pelayanannya ya. Ya, saya juga pernah mengalaminya, tapi menurut saya ya sudahlah, mungkin pegawainya lagi capek. Kan antriannya panjang banget teman-teman ya, nggak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia itu mungkin bisa dikatakan jarang, nggak sampai antri kalau bukan ATM. Terus untuk teman-teman, saya saranin kalau ada di luar negeri yang punya uang, ditabung dulu. Kalau sudah banyak didepositokan. Ntar kalau mau buka usaha di Indonesia baru dicairkan di Indonesia. Dan nggak usah bingung karena biodatanya berbeda, tetap aja ada jalan keluarnya. Jadi nggak usah repot-repot. Semoga penjelasan saya, pengalaman saya ini buat wawasan teman-teman yang ada di luar negeri ataupun yang bingung soal deposito. Kalau deposito syariah itu bagi hasil, bunganya itu bagi hasil. Kalau
BNI Taplus itu berpatok pada persen, bunga per persen. Jadinya untuk teman-teman yang pengen buka deposito apa namanya, kalau di Hong Kong itu biayanya kalau aku dulu tuh 250, dan untuk pencairan kalau di luar negeri mencairkan itu 275 itu tahun 2020 ya teman-teman. Waktu itu aku bukanya tahun 2020. Dan sekarang kalau ada perkembangan saya juga nggak tahu. Kalau di Indonesia untuk mencairkan itu, aku pribadi aku sekarang, pengalamanku sekarang yaitu 60.000, 50.000 buat administrasinya dan 10.000 buat apa namanya, beli materai gitu. Terus teman-teman kalau ada di luar negeri ya, apa namanya, kalau punya uang itu jangan buat beli baju-baju gitulah. Pokoknya yang menurut aku di Indonesia nggak bermanfaat itu lebih baik jangan dulu lah. Niatnya kita itu kerja ke luar negeri untuk mencari uang, ya semoga aja pulangnya itu juga bisa membawa uang sesuai cita-cita. Mungkin bisa buat beli rumah atau buat beli sawah ataupun apalah itu yang membuat teman-teman seneng ya. Kalau untuk baju ya, perkembangan zaman baju di luar negeri lagi tren yang ini. Ntar teman-teman beli yang warna merah, hijau, kuning, biru kayak balonku ada 5 itu. Terus kalau sudah ada di Indonesia itu nggak kepakai apa namanya, stylenya itu udah berubah lagi. Itu teman-teman punya saya lemari 3 pintu itu ada 3. Semuanya itu full baju dari luar negeri. Tapi ya itu menurut saya lebih baik kalau punya uang itu ya ditabung. Kalau gajian itu cepet-cepet ditabung. Kalau nggak ditabung lewat Bank Indonesia, bisa juga Bank Hong Kong. Dan alhamdulillah ya teman-teman, aku bisa bawa uang lebih dari cukup dari luar negeri. Soalnya waktu itu aku nabung dolar teman-teman. Jadi aku beberapa tahun, sekitar 5 tahun itu aku nabung dolar. Jadinya aku itu waktu gajian itu tak taruh di bank. Jadi transferan itu langsung di bank. Transfer gajian itu langsung di bank. Jadi selama 5 tahun itu uangku tetap ada di Bank Hong Kong. Jadinya kalau sewaktu-waktu butuh misalnya apa beli di 7-Eleven ataupun di Park and Shop itu aku cuma menggunakan ATM. Jadi kalau misalnya pingin makanan Indonesia aku tinggal tarik 100.000, 500.000 ataupun bisa selebihnya. Jadi waktu dolar naik yang dulu itu ya, mungkin teman-teman pernah merasakan dolar 2025 apa ya, 2200 juga pernah aku nabung waktu itu. Jadinya pas waktu itu aku ambil semuanya itu, jadinya uangnya itu satu lembarnya itu jadi 2 juta lebih, pokoknya 2 juta lebih. Dan dari situlah aku memenangkan tabungan teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengikuti jejak saya, boleh teman-teman buka Bank Indonesia ataupun Bank Hong Kong. Kalau Bank Indonesia, kalau apa namanya, banknya sudah, tabungannya sudah banyak itu lebih baik didepositokan. Kalau sudah di Indonesia baru dicairkan. Jadinya itu ngumpul gitu loh teman-teman. Kalau untuk soal baju ataupun tas, mungkin ya cewek-cewek itu suka, aku pun suka, tapi berbalik kepada niatku juga pinginnya itu nabung pulang bawa uang. Dan alhamdulillah menangnya aku ada di dolar yang tinggi. Kurs yang tinggi itu uangnya tak ambil semua, jadi 2 kali lipat gitu loh intinya. Terus untuk teman-teman, bukan aku mengajari untuk pelit ya enggak. Untuk barang-barang, beli barang-barang lebih baik di stop dulu. Jangan di stop tapi dikurangi. Namanya juga kerja lelah, kepingin menyenangkan hati itu nggak apa-apa, nggak masalah, tapi jangan berlebihan. Ntar kalau sudah di Indonesia itu nyesel. Harganya kalau dikurskan Indonesia itu bisa buat beli kambing ya. Kalau di sana cuman sekedar sepatu atau jaket aja. Jadinya kalau sudah pulang ke Indonesia itu baru terasa, wah, kalau aku tahu lebih baik aku nggak beli gitu. Karena pengalamanku pribadi, baju-baju aku di sana itu juga banyak banget dan harganya juga nggak
murah ya kalau dikuruskan rupiah. Jadi lebih baik ditabung aja. Kalau ditabung di dolar, lebih baik teman-teman buka BOC karena ada buku tabungan juga ATM. Terus kalau misalnya untuk menghindari, selain untuk menghindari apa namanya hilang tak apa itu, kalau di bank itu lebih bagus daripada dipegang uang. Takutnya ya moga-moga nggak ada masalah, nggak ada mara bahaya yang menghampiri kita. Seperti waktu aku itu dibawa rumah aku itu kebakaran dan semua uang aku itu ada di lemari, dan alhamdulillahnya itu tempat aku nggak sampai ikut kebakar gitu loh teman-teman. Jadinya aku dari situ trauma menaruh uang berupa dolar, jadinya aku taruh di bank itu, dan setelah dolarnya naik baru aku ambil gitu. Ya udah teman-teman, kesimpulannya aku bercerita panjang itu cuman mau berbagi cerita tentang BNI Syariah, yaitu bisa dicairkan di Indonesia meskipun biodatanya itu berbeda. Ya udah gitu aja, semoga penjelasanku bermanfaat. Salam sukses buat teman-teman yang ada di luar negeri. Semoga cita-citanya, niatnya semua terkabulkan. Cepet-cepet pulang ke Indonesia, jangan lama-lama ya. Sayangi keluarga. Terus kalau punya uang itu tuh ditabung, jangan dihambur-hamburkan gitu. Kalau misalnya punya orang tua, jadinya dibagi 3 atau dibagi 4. Untuk orang tua ada, untuk diri sendiri ada, untuk ditabung ada. Misalnya untuk sudah berkeluarga, misalnya anak atau suami itu ada. Jadinya kita itu sebagai wanita harus pandai-pandai untuk merubah agar tidak tetap menjadi jongos gitu ya. Kalau bisa itu, kalau sudah pulang ke Indonesia punya usaha, ya entahlah usaha ternak atau apa. Saya aja sekarang itu teman-teman ya mengembala kambing ngarit. Ya udah, salam sukses ya dari Anas Brasil dari Malang. Semoga penjelasan aku bermanfaat dan mudah dipahami. Kalau teman-teman kurang paham bisa komen di bawah atau inbox Anas di Instagram Lediana_Sugi_Anyaran. Ya udah gitu aja. Terima kasih. Jangan lupa dukungan, like dan subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Bye bye. Ini nih teman-teman, uangnya yang aku depositoin udah aku cairkan. Ini cabangnya itu ada di Kepanjen, kantor pusatnya itu ada di Jakarta. Jadinya waktu aku buka deposito itu waktu di luar negeri itu kantornya itu ada di Jakarta, kantor pusat ya. Terus aku cairkan di BNI Syariah yang ada di Kepanjen. Nggak apa-apa teman-teman, meskipun beda data, mungkin teman-teman ada yang takut untuk mencairkan di Indonesia ya. Alhamdulillah ini pengalaman saya pribadi, saya sudah mengalaminya sendiri bahwa mencairkan di Indonesia itu nggak perlu ribet, cuman ini butuh waktu 1 minggu ya. Sebenarnya nggak harus 1 minggu sih, cuman di target itu 3 atau 2 hari aja, tapi kemarin itu aku kurang tanda tangannya jadinya itu sampai 1 minggu, dan biayanya itu cuman 50.000 untuk pencairannya dan 10.000 untuk membeli materai, jadinya itu 60.000. Kalau di luar negeri untuk mencairkan itu, saya waktu itu tanya tahun 2020 itu perlu 275. Kalau untuk buka depositonya itu 250, tapi ya nggak tahu ya perkembangannya itu sekarang seperti apa tahun 2021. Jadinya untuk teman-teman yang pengen buka deposito itu nggak usah khawatir beda biodata, pasti ada solusinya dan jalan keluarnya, nggak ribet kok kalau di Indonesia. Ini dia udah aku cairkan, jadi ini pengalaman pribadi aku sharing buat teman-teman yang penasaran. Ini bukan sombong ya, ini adalah motivasi teman-teman untuk teman-teman yang ingin mengikuti jejak aku.
yang aku menabung di luar negeri dan aku depositokan waktu pulang ke Indonesia baru aku manfaatkan. Ya gitu aja teman-teman. Kalau teman-teman mau tanya-tanya soal deposito, boleh tanya-tanya di kolom komentar atau DM Ana di Instagram Lediana_Sugianyaran, atau teman-teman bisa lihat video Anas yang sebelumnya di video-video aku yang sebelumnya, karena aku sudah bercerita tentang deposito, caranya dan pencairannya. Mungkin banyak teman-teman juga yang penasaran ya untuk bagaimana proses buka deposito dan cara pencairannya. Saya bukanya di luar negeri dan saya cairkan di Indonesia. Ya udah gitu aja penjelasan saya untuk saat ini. Sampai jumpa di next video ya. Jangan lupa dukungan like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.